Raka yang lagi di kamar melihat foto berdua bersama Sheryl saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, membuat dia mengingat sedikit kenangan mereka. Salah satunya adalah pulang bareng. Raka dan Sheryl adalah sepasang kekasih di mana mereka pacaran sudah cukup lama, dari kelas 1 SMK. Ya, mereka kenal di sekolahan. Siang itu mereka janjian untuk pulang bareng, dan Raka pun nunggu di depan sekolahan. Halo sayang, begitu sapa Sheryl kepada Raka yang lagi duduk di atas motor. Tidak menjawab dengan kata-kata, dia hanya menyodorkan helm untuknya. Sheryl pun memakai helm tersebut dan langsung membonceng. Raka mencoba memastikan apakah kekasihnya sudah siap. Gimana yang? Udah belum? Kata Raka. Udah, sahut Sheryl. Loh yang, kok motornya nggak mau nyala ya? Seketika Sheryl pun memeluk Raka sambil berkata, coba sekarang, pasti bisa. Nah gitu dong, sahut Raka sambil sedikit ketawa. Iya, aku tahu. Kalau belum pegangan pinggang, kamu pasti belum mau jalan, jawab Sheryl. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai motor, berboncengan melewati persawahan dengan pemandangannya yang sangat indah serta udara yang sejuk, melengkapi kisah bahagia mereka berdua. Di jalan Raka pun gombalin Sheryl. Yang, kamu tahu nggak bedanya kamu dengan pemandangan di sekitar ini? Tanya Raka. Bedanya apa ya? Sheryl mencoba mencari jawaban. Aku tahu, Sheryl jawab dengan penuh keyakinan. Kalau aku manusia, kalau pemandangan itu bagian dari alam. Seketika Raka menyahutnya, salah yang. Terus yang bener apa dong? Sheryl balik bertanya. Kalau pemandangan ini boleh dimiliki siapa aja. Kalau kamu cuma aku yang boleh miliki, jawab Raka. Sheryl pun tersipu malu sambil senyum-senyum. Raka kembali melontarkan pertanyaan. Yang, itu tadi kan perbedaannya. Sekarang persamaannya apa kamu dan pemandangan ini? Sheryl mencoba menjawab. Persamaannya adalah sama-sama boleh kamu miliki yang. Salah lagi dong, sahut Raka. Kok salah sih? Tanya Sheryl. Iya yang, kesamaannya yaitu sama-sama ciptaan Tuhan yang menakjubkan. Sheryl pun seperti biasa cuma senyum-senyum bahagia. Tidak lama kemudian sampailah mereka di dekat rumah Sheryl. Depan belok kiri ya bang, kata Sheryl. Oke neng, sahut Raka. Di sini ya? Bukan bang, maju dikit lagi, jawab Sheryl. Berhenti tepat di depan rumah Sheryl, turunlah Sheryl dari motor, lalu melepas helm dan menyerahkannya kepada Raka, serta mengucapkan, terima kasih ya bang. Sama-sama neng, jangan lupa ya, jawab Raka. Jangan lupa apa bang, tanya Sheryl. Jangan lupa bintang 5-nya neng. Ketawalah mereka berdua, Raka dan Sheryl. Ya udah, aku pulang dulu yang, Raka pamitan. Oke, hati-hati sayang, jawab Sheryl. Hari berganti menjadi malam. Malam Tuan Putri, tulis Raka mengawali obrolan dalam chatting. Seri yang lagi merapikan meja belajar langsung membalas, malam juga Pangeran Raka. Gimana? Apa sudah selesai belajarnya? Raka membalas. Baru aja selesai nih, lagi dirapiin meja belajarnya, jawab Sheryl. Ya udah tinggal istirahat. Sampai jumpa besok pagi Tuan Putri, tulis Raka. Oke, selamat istirahat pangeranku, Sheryl menjawab. Raka langsung menelpon Sheryl untuk memastikan rencana besok pagi jadi apa enggak. Selamat malam Tuan Putri, sapa Raka. Malam juga Pangeran Raka, apa ada yang bisa saya bantu? Jawab Sheryl. Ini, tadi ada yang nitip pesen, besok katanya mau ngajak jalan, apakah Tuan Putri bersedia? Oh gitu, tolong sampaikan pada yang nitip pesen ya. Kalau besok aku nggak bisa, jawab Sheryl. Oke, nanti disampaikan. Tapi kalau boleh tahu alasannya apa ya kenapa nggak bisa? Raka kembali bertanya. Sheryl lantas menjawab, karena besok aku ada jadwal pergi sama pangeranku tercinta. Oke, sampai ketemu besok, sahut Raka. Bye, good night, Sheryl mengakhiri telepon.
Malam berganti pagi dan Raka sedang siap-siap untuk berangkat jemput Sheryl. Mereka hari ini jalan berdua ke tempat yang menjadi saksi Raka mengungkapkan perasaan pertama kalinya. Dengan motor andalannya, setelan baju kemeja lengan pendek dan celana jeans serta memakai sepatu, Raka berangkat menjemput Sheryl yang dimana dia sudah menunggu di depan rumah. Selamat pagi Tuan Putri, sapa Raka ketika sampai di rumah Sheryl. Pagi juga, jawab Sheryl. Dengan sikap romantisnya Raka, ketika Sheryl memakai helm dipakein olehnya. Lalu Sheryl menaiki motor membonceng Raka. Lagi-lagi Raka bikin ulah dengan memutar spion motornya untuk melihat wajah Sheryl yang pagi itu memang terlihat sangat cantik. Seketika Sheryl yang mengetahui hal tersebut langsung tersipu malu dan melontarkan perkataan untuk segera menjalankan sepeda motornya. Buru berangkat, kata Sheryl. Bentar sayang, aku masih ingin melihat wajah Tuan Putri yang sangat cantik, jawab Raka. Sheryl pun tersenyum mendengarnya. Yang, motornya nggak bisa di starter, kata Raka. Sebenarnya hanya kode untuk Sheryl pegangan seperti biasa di pinggang Raka. Sheryl yang udah paham dengan maksud Raka seketika langsung berpegangan sambil memeluk Raka dan berangkatlah mereka berdua. Lagi dan lagi, untuk yang kesekian kalinya motor ini menjadi saksi kebahagiaan kita berdua. Sheryl pun menjawab, iya, semoga terus dan terus seperti ini. Kita bahagia dan selalu bahagia. Seketika Raka pun kaget. Loh, kok kamu mendengar apa yang aku ucapkan dalam hati? Ketika hati sudah saling menyayangi, jangankan ngomong dalam hati, baru dipikirkan saja udah bisa ngerti, jawab Sheryl. Berarti kayak peramal dong, tanya Raka. Kalau kata aku sih lebih dari peramal, imbu Sheryl. Sampailah mereka di tempat tujuan, tempat nongkrong favorit mereka dari dulu, tempat di mana Raka mengungkapkan perasaan kepada sang pujaan hati yang bernama Sheryl Saraswati. Duduk di tempat yang sama dan posisi yang sama, hanya beda waktu saja. Ya, dulu dan sekarang. Raka memanggil pelayan, Mas. Begitu kata Raka sambil mengangkat tangan. Tidak menunggu lama, datanglah seorang pegawai kafe yang masih sama juga. Mau pesan apa mas dan mbaknya? Tanya pegawai kafe. Tuan Putri mau pesan apa? Raka memastikan kepada Sheryl. Seperti biasa aja yang, jawab Sheryl. Oke, kayak biasa mas, kata Raka kepada pegawai kafe. Beliau mempertegas lagi. Oke, es kopi 2 ya, sahutnya. Mohon ditunggu sebentar, lanjut beliau sambil meninggalkan mereka berdua. Lalu Raka dan Sheryl kembali ngobrol. Mengawali obrolan, coba ajak Sheryl untuk flashback masa lalu, masa dimana Raka mengungkapkan isi hatinya. Yang, kamu tahu nggak tempat ini? Tahu, tempat untuk nongkrong sambil ngopi, jawab Sheryl. Menurutku lebih dari itu, karena bagiku ini tempat sangat bersejarah, sahut Raka. Iya, ingat dulu sepulang sekolah kamu ajak aku ke sini. Sheryl pun membayangkan waktu itu di mana saat Raka mengungkapkan perasaan. Putri kecil? Ya, dulu aku dipanggilnya putri kecil oleh Raka saat kita belum jadian. Putri kecil, status hubungan sesuatu yang berarti bagiku. Bersamamu saat ini membuatku bahagia, dan kebahagiaan ini ingin rasanya aku miliki selamanya. Aku rasa kamu adalah sumber dari kebahagiaanku. Maukah kamu menjadi pacarku? Pertanyaan yang ditunggu-tunggu selama ini oleh Sheryl yang sedari awal juga memiliki rasa suka terhadap Raka. Tanpa pikir panjang pun ingin rasanya mengiyakan pertanyaan tersebut. Hanya saja dia berusaha memberikan kata-kata so bijak. Raka, kebersamaan dua insan bukan hanya untuk mencari bahagia masing-masing, tetapi untuk saling membahagiakan satu sama lain, menerima kekurangannya, dan saling menyempurnakan, kata Sheryl kepada Raka. Benar kata kamu, Sher. Aku belum bisa banyak janji, tapi perlu kamu mengerti. Rasaku ini tidak ada sedikit pun niat untuk main-main. Raka mencoba meyakinkan Sheryl. Sheryl pun sudah tidak bisa untuk menolak karena alasan apapun. Sebab hati kecil Sheryl selalu bahagia saat bersama Raka. Aku juga memiliki rasa yang sama terhadapmu. Sambil tersenyum, Sheryl mengucapkannya. Raka mendengar hal tersebut
merasa sangat bahagia karena menganggap cintanya berbalas. Berarti kamu mau jadi pacarku? Raka mencoba memastikannya. Iya, aku mau, jawab Sheryl. Kembali di masa sekarang, Sheryl bilang, hari Sabtu tanggal 5 Mei 2015 kita jadian, sahut Raka. Pegawai kafe datang untuk mengantarkan pesanan. Permisi kak, ini pesanannya. Sheryl menjawab, makasih mas. Sama-sama, sahut pegawai kafe. Yang, kalau kita nanti harus LDR gimana? Kata Raka. Bentar, maksud kamu apa ngomong begini? Jawab Sheryl. Iya yang, minggu depan aku harus pergi nyusul kakak aku untuk bantu ngurus bisnis dia, jelas Raka. Tapi yang, aku paling gak bisa untuk LDR. Sheryl mencoba menahan Raka pergi. Gini yang, aku juga sebenarnya gak mau kita harus LDRan. Tapi di satu sisi ini juga demi kebaikan kita, demi masa depan kita juga yang. Aku percaya kamu pasti bisa. Raka mencoba meyakinkan Sheryl. Nanti kalau rindu gimana? Tanya Sheryl. Kan bisa video call yang, sahut Raka. Kalau pengen ketemu gimana? Sheryl kembali bertanya. Oke, nanti aku coba beberapa bulan sekali pulang ya, biar kita bisa ketemu untuk melepas rindu, jawab Raka. Ya udah, nanti kamu di sana jaga diri baik-baik, jaga hati juga. Ingat, ada aku di sini yang nanti kamu kembali. Siap, Tuan Putri, sahut Raka. Berarti hari ini hari terakhir kita ketemu, Sheryl bertanya kepada Raka. Enggak dong, kan nanti malam aku mau datang ke mimpi kamu, jawab Raka. Mau ngapain datang ke mimpi aku? Kata Sheryl. Mau gangguin mimpi kamu lah, Raka coba jahilin Sheryl. Ya udah, nanti malam aku mau begadang aja, jawab Sheryl. Jangan begadang, nanti kamu sakit, jawab Raka cemas. Nggak apa-apa kalau aku sakit, kamu nggak jadi pergi deh, sahut Sheryl. Kata siapa? Aku tetap pergi kok, pergi ke dokter untuk minta tolong sembuhin pacarku. Terus pak dokternya nggak mau, jawab Sheryl. Terus aku paksa dokternya, jawab Raka. Kok kamu maksa? Tanya Sheryl. Karena aku nggak mau orang yang aku sayangi merasakan sakit, tegas Raka. Tahu ah, capek ngomong sama kamu, kata Sheryl. Kalau capek minum dulu nih, kasihan dari tadi nggak diminum-minum, keburu dingin dia, jawab Raka sambil menyodorkan minuman yang mereka pesan tadi. Kan emang udah dingin, namanya juga es, sahut Sheryl. Kasihan ya, esnya kedinginan, Raka kembali menjawab. Kok kasihan sih? Sheryl mencoba cari tahu kasihannya karena apa. Iya kasihan, dia kedinginan gak ada yang meluk. Kalau aku yang kedinginan sih ada yang meluk, jawab Raka. Siapa yang meluk kamu? Tanya Sheryl sedikit senyum. Ya kamu lah, jawab Raka. Ih, ogah banget aku ya, kata Sheryl. Ya udah kalau nggak mau nanti aku nyuruh mbak itu aja, kata Raka sambil nunjuk seseorang di sekitar situ. Sheryl menjawab, bilang aja sana kalau berani. Raka dengan lantang memanggil orang tersebut yang mereka berdua juga tidak kenal siapa. Mbak, begitu teriak Raka. Seketika dia pun menoleh dan Raka pun ditutup mulutnya sama Sheryl. Ih, apaan sih kamu? Malu tahu diliatin banyak orang, sambil berbisik ngomongnya. Jadi, gimana nih? Tanya Raka sambil berbisik juga. Gimana apanya? Jawab Sheryl. Mau nggak meluk aku? Raka kembali bertanya. Gak mau, dengan nada malu. Ya udah aku teriak lagi nih, jawab Raka. Iya deh, iya mau, jawab Sheryl. Raka kegirangan seraya berkata, yes, penuh semangat. Senang yang? Tanya Sheryl. Banget, jawab Raka. Tapi kenapa kita harus berpisah? Aku akan merindukan saat-saat seperti ini nanti, tanya Sheryl yang belum mau LDR. Satu langkah dewasakan diri sayangku. Dari setiap apa-apa yang terjadi, ada pembelajaran yang berarti untuk kehidupan kita ke depannya nanti. Ucap Raka mencoba untuk membuat Sheryl tidak lagi keberatan dengan kenyataan yang mengharuskan mereka berdua nanti LDRan. Iya deh, iya. Tapi kamu janji ya,
Kalau aku rindu, kamu harus pulang nemuin aku, jawab Sheryl. Siap, Tuan Putri kecilku, sahut Raka. Ye, aku udah gede sekarang, sahut Sheryl. Biasanya kalau udah gede tinggal nikah, kata Raka. Iya, aku juga udah mau nikah, Sheryl menjawab. Oh ya, sama siapa? Tanya Raka. Sama kamu, Sheryl dengan cepat menjawabnya. Saya terima nikah dan kawinnya Sheryl Saraswati binti Ahmad Jailani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar hutang. Spontan Raka ngomong demikian sambil menjabat tangan Sheryl layaknya jabat tangan seorang penghulu. Sheryl pun tak kuasa menahan tawa dan menanyakan, kok dibayar hutang? Ada-ada aja kamu, hahaha. Nggak apa-apa lah, nanti kalau aku udah punya uang pasti aku bayar, jawab Raka. Iya deh, iya. Sheryl mengiyakan apa yang Raka ucapkan. Gimana, sah? Tanya Raka. Sah, jawab Sheryl. Udah sah, ya ayo kita pulang, ajaknya Raka. Kok pulang? Tanya Sheryl. Kan aku kesini cuma mau nikah, kata Raka. Bayar dulu dong minumannya, tegas Sheryl. Udah, nanti aja, jawab Raka. Lalu menggandeng tangan Sheryl untuk mengajaknya pulang. Begitu dekat di kasir, Raka bilang, utang dulu ya mas, sambil menuju pintu keluar, dan keluarlah mereka berdua untuk pulang. Pulang dengan mengendarai sepeda motor, di jalan mereka sempat berbincang, ada beberapa percakapan. Parah kamu, main kabur aja dikira nggak punya uang nanti kita, kata Sheryl. Udah, tenang aja, yang punya kafe temen aku kok, jelas Raka. Perjalanan mereka melewati tempat yang indah, asri, suasana pegunungan yang membentang hijau, membuat mata betah memandangnya. Sampailah mereka di depan rumah Sheryl. Ucapan terima kasih terucap dari sang putri. Terima kasih ya atas waktunya kali ini. Iya, sama-sama Tuan Putri, jawab Raka. Sheryl memberikan satu perintah untuk Raka. Nanti sebelum kamu berangkat nyusul kakak kamu, sempetin kesini dulu ya. Kenapa? Kamu mau ikut? Tanya Raka. Bukan, udah nanti aja dikasih taunya, Ibu Sheryl. Siap Tuan Putri. Ya udah aku pulang dulu ya, Raka pamit pulang. Hati-hati yang, jawab Sheryl sambil melambaikan tangan isyarat sampai jumpa. Malam hari tiba. HP Raka bunyi ada pemberitahuan kalau ada chatting. Ya, itu chat dari Sheryl. Kamu udah sampai rumah, begitu tulis dia. Udahlah dari tadi, jawab Raka. Kok nggak chatting atau telepon aku? Sibuk bukan? Balas Sheryl. Enggak juga, jawab Raka dengan singkat. Nggak sibuk kok nggak nelpon? Sheryl membalas dengan cepat. Raka juga langsung membalas, masih dengan jawaban singkat, sengaja. Biar apa coba gitu? Tanya Sheryl. Biar kamu rindu, kata Raka. Terus, jawabnya Sheryl. Kalau rindu ngajak ketemu deh, jawab Raka. Terus, jawaban yang sama Sheryl kirim lagi. Terus-terus mulu kayak tukang parkir aja kamu. Hehehe, balas Raka bercanda. Emang aku tukang parkir, jawab Sheryl. Oh iya lupa, aku juga lagi parkirin hati aku di situ. Tolong jagain dengan baik ya, Raka membalas. 1 minggu kemudian, Raka ke rumah Sheryl nepatin permintaannya untuk ke rumah dulu sebelum pergi. Ngobrollah mereka berdua di ruang tamu. Aku senang kamu kesini, tapi aku sedih karena itu artinya kamu udah mau pergi, kata Sheryl. Aku juga senang kalau kamu sedih, itu artinya kamu nggak mau kehilangan aku, jawab Raka. Ya udah, kamu nggak usah jadi pergi kalau begitu. Untuk yang kesekian kalinya, Sheryl mencoba meminta Raka untuk tidak pergi. Tenang yang, aku pergi bukan untuk selamanya kan? Raka mencoba meyakinkan Sheryl juga untuk yang kesekian kalinya. Aku akan kembali untukmu, untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah kita berdua, tegas Raka. Sheryl menjawab, janji, sambil mengajar Raka melakukan simbol janji dengan mengaitkan jari kelingking mereka. Sheryl lantas meminta izin ke Raka untuk ambil sesuatu di kamar. Bentar, aku ke kamar dulu. Mau ngapain? Jawab Raka. Pergilah dia ke kamar dan keluar membawa kotak kecil lalu diberikannya kepada Raka. Ini buat kamu, kata Sheryl. Apa ini? Tanya Raka. Buka saja sendiri.
Dibukalah kotak tersebut yang isinya jam tangan. "Tahu aja kamu kalau aku nggak punya jam tangan," ucap Raka. "Ini bukan sembarang jam tangan ya," sahut Sheryl. "Oh ya?" jawab Raka. "Iya, sini aku pakaiin." Sheryl lantas memakaikan jam tangan tersebut seraya berkata, "Ini itu buat pengingat kamu di sana, biar tidak lupa waktu, tidak lupain aku, dan segera kembali menemui aku di sini yang selalu menanti kamu kembali." Detik itu juga Raka merasa sangat bahagia dan menganggap dialah orang yang paling bahagia di dunia ini. "Makasih ya Yang," kata Raka sambil memegang tangan Sheryl. "Iya, sama-sama," jawab Sheryl. Raka memberikan tanda cium pakai tangan, lalu Sheryl membalas dengan tangan juga. "Cium beneran gak nih?" tanya Raka. "Jangan, gak boleh," jawab Sheryl. Dari pintu, Sheryl menyaksikan kepergian Raka. Sebelum gas sepeda motornya, Raka melambaikan tangan isyarat selamat tinggal. Masih dari tempat yang tadi, Sheryl pun membalas dengan melambaikan tangan. Dan pergilah Raka bersambung.